Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Andayani dari kelas 11 Perawat B sekolah di SMK Kesehatan Bakti Medika Cianjur akan melaksanakan tugas dari Bapak Ones tentang simulasi digital, dan saya sekarang akan menjelaskan tentang kebutuhan cairan dan elektrolit. Elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel bermuatan listrik yang disebut ion jika berada dalam larutan cairan, dan elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena. Elektrolit yang dapat pada cairan tubuh akan berada dalam bentuk ion bebas. Cairan tubuh dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Cairan intraseluler adalah cairan yang berada di dalam sel di seluruh tubuh. Cairan ekstraseluler adalah cairan yang berada di luar sel. Lanjut ke sistem yang berperan dalam kebutuhan cairan dan elektrolit. Pengaturan kebutuhan cairan dan elektrolit dalam tubuh diatur oleh ginjal, kulit, paru, dan gastrointestinal. Ginjal yaitu sebagai pengatur air, pengatur konsentrasi garam dalam darah, pengatur keseimbangan basa dalam darah, dan ekskresi bahan buangan atau kelebihan garam. Kulit, pengaturan cairan yang terkait proses pengaturan panas. Proses ini diatur oleh pusat pengatur panas yang diserapi oleh vasomotorik dengan kemampuan mengendalikan arteriol kutan dengan cara vasodilatasi dan vasokonstruksi. Paru-paru berperan dalam mengeluarkan cairan dengan menghasilkan insensible water loss 400 ml per hari. Pengeluaran cairan terkait dengan respon akibat perubahan upaya kemampuan bernapas. Gastrointestinal berperan dalam mengeluarkan cairan melalui proses penyerapan dan pengeluaran air dalam kondisi normal. Cairan yang hilang dalam sistem ini sekitar 100-200 ml per hari. Pengatur keseimbangan cairan dapat melalui 5 sistem. Yang pertama, hormonal, yang kedua, aldosteron, yang ketiga, prostaglandin, yang keempat, glukokortikoid, yang kelima, mekanisme rasa haus. Lanjut ke masalah kebutuhan cairan. Masalah kebutuhan cairan ada dua, yaitu hipovolume atau dehidrasi dan hipervolume atau overdehidrasi. Hipervolume atau dehidrasi adalah kekurangan cairan eksternal terjadi karena penurunan asupan cairan dan kelebihan pengeluaran cairan. Sedangkan di sini ada 3 macam kekurangan volume cairan eksternal, yaitu dehidrasi isotonik, dehidrasi hipertonik, dan dehidrasi hipotonik. Macam-macam dehidrasi berdasarkan derajatnya ada 3, yaitu dehidrasi berat, dehidrasi sedang, dan dehidrasi ringan. Ciri-ciri dehidrasi berat ada pengeluaran cairan sebanyak 4-6 liter, serum natrium mencapai 159-166, ada hipotensi, tugor kulit buruk, oliguria, nada dan pernapasan meningkat, dan kehilangan cairan kurang lebih 10 BB. Ciri-ciri dehidrasi sedang yaitu kehilangan cairan antara 5-10, serum natrium antara 152-158, dan mata terlihat cekung. Ciri-ciri dehidrasi ringan, kehilangan cairan mencapai 5 atau setengah sampai 2 liter. Hipervolume atau overdehidrasi. Gejala yang sering timbul adalah edema, perifer asistes, kelopak mata bengkak, suara napas bronhi basah,
penambahan berat badan secara tidak normal sangat cepat, nilai hematokrit pada umumnya normal, akan tetapi menurun bila kelebihan cairan bersifat akut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.